Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk para Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Desi Triana, dalam program spesial perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili atau Imlek tahun 2025 yang jatuh pada 29 Januari mendatang. Nah, menurut tradisi Cina memasuki Sio Ular Kayu pada tahun 2025 ini. Nuansanya sudah begitu terasa hampir di seluruh penjuru Indonesia. Ampau mulai bertebaran nih di lini masa, ditunjukkan para Tribuners kita, di-posting di akun media sosialnya masing-masing. Dan juga di Sulawesi Tenggara seperti apa semaraknya, begitu dinantikan seperti perayaan Imlek tahun-tahun sebelumnya. Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Henry Tunru selaku Kepala Bidang Budaya Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di Sulawesi Tenggara. Apa kabar Pak Ya, Heri? baik, sehat-sehat Dek Desi. Terima Sehat kasih ya? Ya. telah mengundang kami PSMTI untuk bisa hadir dalam rangka perayaan Imlek di tahun 2025 ini. Ya, kami juga sangat senang bisa turut hadir langsung ke studio Tribun News Ultra untuk bisa menyemarakan Imlek tahun ini. Iya. Walaupun ini masih ada beberapa hari lagi, tapi saya Ya. rasa semua ikut bergembira, ikut senang juga menyambut tahun ini. Kalau tahun menurut tradisi di Cina ular kayu ya, Ular Pak? kayu, ya betul. Sebenarnya ular unsurnya kayu, bukan Ular ular unsur kayu. oh Ya. bukan, oke. Iya. Karena kalau kita lihat gambarnya, biasa di, flyer atau pamflet yang beredar di media Ya. sosial itu ada keemas-emasannya ular Ya, itu. kalau warna emas itu unsurnya emas. Ya, jadi Oke. bukan bahwa simbol hewannya yang emas Ya, atau kayu, bukan. Mempunyai unsur mempunyai unsur kayu Iya. ya. Ya, oke. Kita akan membahas juga terkait makna ular kayu Ya. itu sendiri, tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu terkait dengan PSMTI. Sejauh ini seperti apa sekarang kepengurusannya? Ya, jadi perlu kami informasikan bahwa PSMTI di era saat ini kita dalam masa kepengurusan yang baru. Oke. Jadi tentunya apa yang ingin dikiprahkan ke masyarakat khususnya di Sulawesi Tenggara atau di Kota Kendari, kita saat ini mulai belajar bebenah. Jadi step by step, Oke. khususnya dalam bidang sosial Mhm. difokuskan terlebih dahulu. Dan mungkin kalau dalam hal pelayanan masyarakat di bidang sosial sudah dapat dihandle dengan bagus, mungkin nanti kita tingkatkan masuk ke bidang budayanya. Oke. Namun ini momen yang sangat bagus, Tribun News bisa meliput dalam hal perayaan Imlek ini, tentunya merupakan satu masukan bagi PSMTI agar kedepannya dalam unsur budaya ini nanti kita bisa tingkatkan Ya, lebih aktif tahapnya lagi lebih ya, aktif, iya. supaya bisa menginformasikan juga kegiatan-kegiatan Iya, apa betul. saja dari masyarakat Tionghoa sendiri yang ada di Sulawesi Tenggara. Iya. Pak, untuk PSMTI sendiri aktivitas sudah mulai Ya, betul. aktif kegiatan dan lain Khususnya sebagainya? kegiatan dalam di bidang sosial kemasyarakatan itu, dalam hal ini kita berbicara lintas apa yang namanya lintas masyarakat ya. Jadi walaupun namanya Paguyuban Sosial Marga Ya, Tionghoa, tapi ini pelayanannya lintas masyarakat. masyarakat, lintas sosial, jadi tidak memandang suku, Ya. agama, ras. Pokoknya di mana dia patut dan pantas untuk kita beri uluran kasih, kita beri sentuhan kepada mereka Oke. semua. Itulah ya keindahan Iya. bertoleransi sesama masyarakat. Betul. Apalagi di Sulawesi Tenggara ini kaya akan Kita- budaya. Ya, betul, multi etnis juga. Multi etnis dan Iya. itu menjadi gambaran pelangi juga kan di Betul. Sulawesi Tenggara. Iya. Dan perayaan Imlek tahun ini ada rencana tidak dari PSMTI untuk menggelar sebuah perhelatan ataupun acara? Sebenarnya dalam tahap wacana sih ada. Cuma kembali lagi di awal saya sampaikan, kita terlebih dahulu fokusnya dulu di sosialnya. Oke. Mungkin budayanya semoga tahun depan sudah ada pagelaran yang nanti di situ ada terlibat PSMTI. Mungkin Ya. juga nanti dibantu dengan unsur-unsur lainnya. Karena keunikan perayaan Imlek ini sangat luar biasa ya. Kita bisa melihat barongsai, Betul. kemudian juga angpau tadi. Ya, Semarak betul. paling dinantikan juga itu Angpau, setiap ya, itu tahunnya. Identik sekali. Ya. Belum lagi dengan kuliner-kuliner khas Kuliner, Imlek. iya. Nah, ini juga yang menjadi sebuah identitas ya dari masyarakat Tionghoa Ya. sendiri, menggambarkan terkait dengan kebudayaan ataupun tradisi pada tahun baru Imlek. Dan kalau di Sulawesi Tenggara nih, kita ngomong di Sulawesi Tenggara ya. Ya.
Seperti apa sih perayaan Imlek di sini, Pak? Perayaan Imlek di Sulawesi Tenggara, mungkin secara umum saya bisa gambarkan bahwa kita tidak terlalu menonjol Hmm, disebabkan karena faktor bahwa dari segi prasarana, yaitu di sini saya sebutkan kelenteng. hmm, Nah, dibandingkan dengan kota-kota lain itu banyak terdapat kelenteng. Sedangkan kita di Sulawesi Tenggara sendiri, khususnya di kota hmm. Kendari, maupun juga berbicara di Bau-Bau, di Ya, ya, ya. Kolaka, di Raha kan tidak ada kelenteng. Ini salah satu hal yang menyebabkan kesemarakan itu Hmm, tidak terlalu nampak. Tapi kalau di dalam hal intern, di dalam kalangan keluarga komunitas Tionghoa itu tetap tradisi ini dijalankan. oke. Iya. Jadi yang membedakan cuma itu. Di kota lain tuh ada kelenteng, kita enggak ada. Seandainya ada Ya, kelenteng itu akan ya, lebih ya, lebih kelihatan lah, akan ya, lebih nampak lebih terasa. begitu. Karena Ah, kelenteng kan selain tempat ibadah juga tempat perkumpulan juga masyarakat ah, kan bisa iya, langsung menyaksikan seperti apa iya, perhelatan semaraknya betul, ya. iya, betul Tapi Desi. tahun ini juga di beberapa titik area publik itu digelar kayak semacam pertunjukan Jadi barongsai. di sini perlu Hmm, saya informasikan tentunya kepada para follower Tribun News ya, Sultra ini ya. ya, bahwa kita di Kota Kendari ini ada 2 perguruan Hmm, sebenarnya hmm, barongsai. hmm. Jadi nanti tahun ini di tahun ular unsur Kayu, kayu ini unsur kayu, 2026, ya. kalau tahun Imleknya kan 2576 Ya, ya, ya. Nanti ada titik-titik publik, yaitu saya dengar informasi terakhir ini akan ada pagelaran barongsai di Depar hmm, besok malah. besok malah Nah, ya. iya, 3 hari sebelum perayaan Imlek. iya 3 hari sudah dimulai, dan setelah Imlek itu tanggal 1 Hmm, di Dipo, hmm. Dipo Mall. Jadi biasanya itu memang nuansa Imlek itu sampai berminggu-minggu ya. Betul. Hmm, Jadi ini untuk perayaan Imlek itu berlangsung selama 2 minggu. hmm. Jadi tanggal 1 Imlek sampai tanggal 15 Imlek. Oke, Bulan 1 ya, bulan istilahnya satu. ya, bulan 1 Imlek, Oke. tanggal 1 sampai tanggal 15 itu suasana Hmm, perayaan masih terasa. Dan sebenarnya puncaknya hmm. sebenarnya di tanggal 15-nya nanti Imlek itu. Oh ya. Itu nanti di Wihara Eka Dharma Manggala Hmm. di Kendari Bis rencana ada pagelaran juga perayaan puncak Imlek. Oh, ini yang Ah, perlu diketahui juga untuk oleh masyarakat. oleh masyarakat. Titik-titiknya di mana saja Ya, ini perayaan jadi Imlek ini? tanggal 15 Imlek nanti itu jatuh pada 12 Hmm. Februari. Ya, 12 Februari, Februari, 15 ha- bulan 15 hari ya, setelah Imlek ya. Imlek ya. Ya, Oke. ini Imlek kan 29. Ya, Ya, 15 hari itu nanti pas jatuh 12 Februari. oke. Nah, Dan kalau boleh tahu sendiri dari teman-teman Tionghoa, marga Tionghoa, which is itu seluruh masyarakat Kota Kendari ya, pasti ya, ada kesukaan kira-kira misalkan kayak saya pada tahun baru Imlek itu saya paling nantikan selain angpau, iya, saya paling menantikan pertunjukan barongsai. ya, Nah, itu paling saya nantikan gitu. Tapi kalau dari Pak Heri sendiri dan keluarga ya, ya. kira-kira apa sih yang paling nuansa Imlek yang paling dirindukan, yang paling ingin dinantikan itu seperti apa? Acara-acara apa saja kegiatannya? Setiap Imlek kegiatan yang kalau dalam keluarga inti itu yang paling dirindukan tentunya anak-anak itu paling senang kalau tadi Dek Desi bilang pada saat momen bagi-bagi ampau itu anak-anak paling senang, Iya, itu yang iya, paling iya. ditunggu. Paling dinantikan ya. Iya, karena kita juga kecil-kecil waktu masa kanak-kanak itu hal yang paling kita nantikan. Bahkan bukan cuma orang tua kami yang berikan, kan para kerabat, handai Iya, iya. tolang, tetangga. Jadi boleh dikata pada saat itu adalah hari memburu ampau Memburu ampau ya. bagi anak-anak. Iya. Bagi kita yang telah berumah tangga ya kita senang juga jadi Memberi. berbagi, memberi. Jadi skupnya juga bukan cuma sekedar dalam lingkup keluarga atau kelompok komunitas Tionghoa, juga tetangga kita yang non Tionghoa juga kita berbagi begitu. Ya. Nah, ini kalau saya lihat dari postingan teman-teman saya sempat spill juga di awal bahwa ini sudah rame di lini masa, orang ternyata sudah mulai bagi-bagi ampau itu sebelum tahun baru malah. Betul, Nah, itu memang ada jangka waktunya kah untuk berbagi ampau itu, apakah sebelum Imlek atau sesudah Imlek atau seperti apa? Sebenarnya ampau memang identik
dengan Imlek tadi ya. Mhm. Cuman bukan terbatas dalam hal pada perayaan momen Imlek saja. Oke. Jadi walaupun di luar perayaan Imlek, pembagian angpau ini masih tetap bisa dijalankan. Contoh, apabila ada yang baru lahiran, Mmm, itu biasa dikasih angpau, ucapan selamat oke. gitu, iya. Nah, istilah angpau sendiri itu apa sih? Memaknainya itu seperti Angpau apa? itu Mhm. dalam segi makna dia melambangkan simbol sebagai berkah, Mmm, rezeki, kemakmuran, mhm. kesejahteraan. Bahkan bagi apabila ada orang tua kita yang lagi kondisi kesehatan kurang baik, Mhm. kita beri ampau itu tujuannya niatnya di situ ada doa harapan agar orang tua kita itu cepat pulih sembuh dari Oke, sakitnya, begitu. pada Iya, dasarnya memang angpau ini bisa dibagikan kapan saja ya, kapan saja, tapi di iya. Imlek ini merupakan perayaan Iya, identik juga dengan identik, angpau. iya, Dan, kalau boleh tahu ini dari PSMTI sendiri ya, di Sulawesi Tenggara, kita sempat juga membahas sekilas ya terkait iya, dengan pergerakannya sejauh ini dengan pengurusan baru dan lain iya. sebagainya, masih bertahap. Nah, PSMTI di sini untuk, mewakili ya masyarakat Tionghoa Tionghoa yang ada di betul, Sulawesi Tenggara, iya. itu seperti apa perannya kalau boleh tahu, Pak? Oh, ya, jadi perannya PSMTI khususnya di kalangan etnis Tionghoa itu dia ini merangkul karena dalam komunitas Tionghoa ini sebenarnya Hmm. terdiri dari beberapa kelompok etnis Iya juga. iya iya iya. Iya, contoh kayak kita di Nusantara ini di Indonesia, ada suku Jawa, suku Hmm. Bugis ya, suku Sunda. Jadi di kelompok etnis Tionghoa juga terdiri dari beberapa Ya, kelompok suku. oke Jadi inilah fungsinya paguyuban sosial warga Tionghoa Indonesia ini merangkul semua etnis-etnis yang oke, ada, begitu. Itu itulah salah sebabnya satu. Iya, bajunya juga hari ini iya ada batik, baju PSMTI penting. merah Batik, ya tapi padahal batik, ya batik. Jadi karena Nusantara, ya iya. karena kita ini dikatakan sudah Tionghoa Indonesia Mmm, dan para pendahulu-pendahulu kita, sesepuh-sesepuh kita kan sudah eh, iya berakulturasi iya ya. iya iya iya. Jadi kalau dibilang makanan ya sudah Mmm, gado-gado ini kita. iya 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 iya. Heeh, Sudah apalagi dari bercampur. tahun ke Ya sudah tahun sudah berbaur. berbaur dan Iya. perayaan Imlek dari tahun ke tahun, ada tidak yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk tahun ini? Secara umum tidak ada. Mmm, Iya, cuma secara khusus kadang dalam keluarga biasa mmm, mereka sendiri ada apa namanya? Ada kegiatan tersendiri oke. khusus. Kayak contoh di keluarga saya biasa tahun lalu kita ada tukar kado. Mhm mhm. Tahun ini mungkin kita main game atau gimana. Oke, jadi Iya, masing-masing masing-masing keluarga itu sebenarnya ada ada rules-nya ada ya? ada rules-nya Ada betul. rules-nya, ada Iya, perayaan peran tersendirinya tersendiri, juga. iya. Oh, jadi kalau di keluarga Pak Heri sendiri, memang itu setiap tahun ada pasti Iya, dibuat biasanya berbeda ya? ada kegiatan supaya ada perubahan Lebih suasana. semarak Ah, lagi. Dan kalau boleh tahu yang kumpul itu nanti Anggota keluarga anggota inti. keluarga inti saja? Iya, biasanya. Yang sepupu-sepupu? Ya, terutama yang dalam satu domisili yang Oke bisa. oke. Iya, Itu kalau bisa turut bergabung bisa juga ya? bergabung bersama. Oke, jadi Itu. menarik ya masing-masing itu punya cara Cara merayakan Imlek. tersendiri, iya, Ya, untuk cara merayakan bagaimana Imlek. mereka memeriahkan, Hmm. merayakan agar selanjutnya bisa dikenang kan. Ya, tapi kalau untuk masyarakat Tionghoa sendiri di Sulawesi Tenggara biasanya ya standar saja ya seperti Oh, tradisi ya. pada umumnya ya. Kalau dari kelompok-kelompok apa namanya? Tempat-tempat ibadah Hmm, kayaknya sepertinya selama ini saya amati hmm, mereka di tempat ibadah contoh kayak kami di hmm. wihara itu ada perayaan juga Oke. tersendiri. Dan berbeda-beda tiap tahun atau Ya selalu sama? betul, betul. Oke. Berbeda-beda bentuk kegiatannya ya, Oke. ya. Tapi untuk secara khusus kita tetap ada ibadah Tetap menyambut ibadah Imlek, ya? ya. Ya karena Sebagai pasti biar bagaimana kan ya semua harus dasarnya berdoa. harus ada doa Iya, harapan kita ibadah memanjatkan eh, puji syukur juga iya, kepada Yang Maha Kuasa. ya. Ya, jadi Oke, kalau di vihara sendiri, kalau boleh tahu Pak Heri di vihara saya mana? wihara di Eka Dharma Manggala di Berarti nanti ada Tanggarimur. acara juga nanti di Ya, vihara?
tanggal 28, makanya kemarin katanya ini Hmm. kita mau siaran 28, saya minta maaf nggak bisa kalau Oh ya, 28. makanya saya Iya, majuin. di Ya, soalnya ya, sudah ya, sibuk. Jadi ya 28 pasti. kita sudah mulai ibadah menyambut Imlek karena besok 29 kan sudah Oke. masuk tahun baru Imlek. Dan perayaannya nanti akan seperti apa kalau di Kalau vihara? tanggal 28 itu ibadah biasa Hmm. saja. Nanti itu tadi seperti Dek Desi sampaikan, kita ada selingan. Oke. Mungkin di situ ada games, Ada games ya juga. ada lomba makan lah Iya. sedikit. Ya. Ah, Nuansa Imlek itu tidak hanya ternyata terlihat dari ornamen-ornamen yang ditempel ya. Iya, Iya, betul. kayak saya biasa lihat itu ada yang gantungan warna merah. Itu ada penyebutan-penyebutan khususnya tidak? Ya, biasa namanya pohon ampau. Pohon Kan iya. ampau. Itu Jadi itu biasa digantung-gantung angpau digantung, juga. itu biasa dibuatkan jadi games juga. Jadi disuruh Oke. ngambil, nanti di situ ada panduannya kan. Disuruh nyanyi, Oke, disuruh Semarang. ngelawat. Iya. Biasa Luar biasa begitu. ya. Dan ini kalau dari masyarakat Nong Tionghoa sendiri yang ingin merayakan Imlek itu sebenarnya ada aturan tersendiri kah atau bebas Oh, saja enggak. siapa Ini yang mau Imlek ikut kan bergabung? sifatnya universal. Hmm. Jadi kita apalagi Tionghoa di Indonesia ini kan sudah mengakar juga. Ya. Kita sudah menyatu lah dengan warga lain. Jadi secara perayaan kita sudah boleh dikatakan sudah dengan pintu sangat terbuka, sudah open house begitu. Jadi Iya. jadi tidak ada pembatasan lah. Jadi Iya. siapapun yang mau bergabung Siapapun sama-sama yang merayakan datang mau sukacita dengan Imlek. bersilaturahmi, Ya. bagi warga Tionghoa yang melaksanakan Imlek, mereka pasti ada istilahnya open house. Open gitu. house. Iya. Itulah tadi angpau tetangga yang bukan non Tionghoa pun tetap Tetap, dikasih yang non ya. Tionghoa tetap juga dikasih. Tetap Khususnya bagi kaum pelajar. Ya. Karena ini maknanya salah satu angpau itu adalah supaya anak-anak ini rajin semangat untuk belajar. Jadi bisa dapat angpau di tahun baru Imlek. Oke. Dan ini kita masih akan membahas lagi banyak terkait dengan perayaan Imlek di Sulawesi Tenggara bersama dengan Pak Heri Tundro. Tetap bersama kami Tribuners di Tribun VIP. Terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di Tribun Corner dan juga masih standby di sini narasumber saya yang luar biasa. Ada Bapak Heri Tundro selaku Kepala Bidang Budaya Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di Sulawesi Tenggara. Masih semangat Pak Heri? Siap. Semangat ya? Siap. Ya. Kalau menyambut tahun baru harus. Cina, tahun baru Imlek harus Iya. seperti warna bajunya, cerah, merah, meriah ya. Dan menyambung pertanyaan saya tadi yang terakhir bahwa apakah masyarakat non-Tionghoa bisa juga turut bergabung? Dan sudah dijawab ya, tidak ada batasan etnis manapun, siapapun, agama apapun, boleh sama-sama merayakan Imlek. Nah, menyambung pertanyaan itu tadi, nah apakah perayaan Imlek sendiri ini memang identik dengan perayaan agama kah? Atau hanya sekedar merayakan semarak sukacita sebuah tahun baru, pergantian tahun baru Cina? Nah, atau inilah seperti pertanyaan apa? Dek Sri sangat bagus sekali karena sampai sekarang generasi muda kita dalam kalangan Tionghoa sendiri banyak yang masih tidak ngerti. Ya. Bahkan mereka ada yang berkomentar bahwa perayaan Imlek ini adalah perayaan agama Buddha, padahal sebenarnya tidak. Esensinya adalah perayaan Imlek ini adalah perayaan pergantian tahun. Yang didasarkan di negara Tiongkok sana. Dari musim dingin ke musim semi. Jadi murni ini adalah perayaan yang mengikuti tradisi budaya dari Tiongkok. Namun kalau kita berbicara di Indonesia harus mengikut kebiasaan tradisi juga di Indonesia. Apalagi dengan perbauran etnis yang ramai juga di sini. Boleh dikata ini
harus kita beri apa namanya, pemahaman yang Hmm. baik, ya, pemahaman yang baik kepada generasi muda bahwa ini adalah perayaan murni untuk sebuah tradisi yang telah dijalankan dari leluhur-leluhur di Ya, Tiongkok sana. oke. Secara turun-temurun juga Betul, turun masyarakat temurun Tionghoa yang ada di Indonesia turut juga merayakannya merayakan tanpa batasan tanpa tertentu ya? batasan dan Ya, dengan catatan garis besar menggunakan versi kita di Indonesia ya, juga. ja sesuai tradisi di mana Tradisi tempat kita kaki dia berpijak ya di ya, situ langit kita junjung. langit kita junjung. Iya. Dan terkait dengan perayaan ini sendiri walaupun juga ada doa dan lain sebagainya, itu doa yang terlaksanakan oleh masyarakat Tionghoa ya. Kita ikut merasakan atau perayaan sendiri dengan misalkan ikut games-nya, Betul, dapat bisa. angpaonya, Betul, ya. melihat barongsainya, Betul. banyak hal yang bisa Semuanya iya, berbaur lah, semua iya, bergembira, turut bergembira. Jadi kebahagiaan itu disebar. iya, kebahagiaan yang Disebar, disebar. iya. Dan, terkait dengan perayaan Imlek ya, ini, adakah makanan atau minuman khusus Ah, di Sulawesi Tenggara ini? ini Heeh. nggak bisa ketinggalan juga Apa itu? masalah makanan, minuman. Kalau berbicara dalam keluarga Mmm, ya, karena ini juga harus disajikan. iya, Salah satu, apa namanya, kewajiban. mmm, Jadi makanan ini, ada juga makna-maknanya. oke, Iya, jadi dalam menyambut tahun baru Imlek itu sudah harus ada nomor 1 itu makanan mie panjang umur. mie panjang umur. Iya, Itu yang mie tidak panjang putus umur itu? betul Oh, sekali. Desi itu mie panjang umur, kalau kita dalam suku etnis Tionghoa apa, dia punya marga Hokiang. oke, Nah, jadi kita ini dalam, kelompok komunitas Tionghoa ada mmm, juga, ada, marga Hokiang, ada marga Kwantong, ada iya, marga jadi banyak marga-marganya. iya, Nah, kalau saya sendiri nih, marga Hokiang itu kita biasa siapkan namanya miswa. miswa, Miswa, tapi secara umum biasa dikatakan, atau yang disajikan itu Xiaomi, mie ya, panjang umur mie itu panjang kah? umur itu. Jadi Oke. mie-nya ndak bisa terputus. Maknanya mengandung itu simbolnya, supaya apa, kita ini bisa selalu sehat, Oke. iya ya, dan panjang usia, itu. Oke, dan Makna yang terkandung di dalam, eee, makanan mie ini, oke, gitu. itu baru mie? Baru mie, belum Baru yang mie, lain belum lagi, yang lain? belum yang lain Ada lagi. saya dengar kue keranjang. Kue keranjang, kalau kue keranjang mengandung makna bahwa dalam keluarga itu kita senantiasa selalu rukun. Oke. Tujuannya supaya bisa tercapai keharmonisan dalam keluarga. Itulah Itu makna dalam keranjang keranjang, wadah iya, keranjang itu keranjang kan? supaya kita selalu bisa rukun dalam Oke, apalagi berkeluarga. makanannya? Makanannya masih banyak ya, tentunya yang penting ini juga sayur mayur, Oh yang iya, hijau-hijau harus. yang Itu hijau-hijau? hijau-hijau itu harus ada, wajib juga. Tujuannya kepada orang tua kita itu maknanya, Oke, supaya kita juga selalu sehat dan panjang umur itu. oke. Iya, Jadi masing-masing punya makna. Tapi makna ya. di antara banyaknya jenis makanan ya, tradisi dari Tahun Baru Imlek ini, mana yang wajib disajikan? Yang wajib itu tadi nomor 1 tuh mie harus sudah Mie itu sudah harus ya? sudah istilahnya, sudah pakem. Oh ya? Sudah pakem itu ndak Iya, boleh tidak ada. Istilahnya oke. kalau bahasa kita di Nusantara pemali, kalau ndak Kalau ada. tidak ada ya? Iya, itu Oke. sudah wajib. Jadi istilahnya ya, walaupun kita terus terang warga Tionghoa kan masih banyak juga yang ya masih di golongan, tahap-tahap di bawah sejahtera, Hmm, tapi mereka itu pasti sediakan namanya mie. sediakan Iya, mie karena panjang umur. supaya dengan harapan di situ kan ada doa juga supaya Ya, kita selalu sehat. selalu Iya, sehat juga. selalu sehat. Dan, minuman khasnya apakah ada juga yang tersaji? Kalau minuman minuman juga ini ya tergantunglah dari keluarga Mmm, masing-masing. Ada kita dalam kelompok komunitas Tionghoa kan dalam keluarga ada kadang yang bisa minum minuman yang, eee, agak menghangatkan tubuh, ya, dan ya, jahe mereka pasti sediakan. oke. Bahkan sampai ke tahap yang lebih level tinggi alkohol ya Iya, kalau kalau keluarga yang maksudnya bisa minum yang ada kadar alkoholnya mmm, mereka siapkan juga. jadi Ah. memang beraneka ragam ya? Kalau tidak ya minimal ada yang manis-manis Mmm, kayak
teh manis, Ya, biasa kan kalau jus-jus, Islam kan berbuka puasa dengan ada es buah, manis-manis, ya ya, betul, ya ya. kan? Es Nah, buah itu harus kalau ada itu. Heeh. secara umum teh manis, jus buah itu Hmm. ada. Cuma secara khusus tadi yang bisa minum-minum yang agak-agak keras itu ya biasa disediakan Iya, juga. untuk Tapi semua merayakan ya. tujuannya itu ya kalau orang tua kita dulu bilang katanya memancing rezeki untuk Hmm. bisa datang. Ya, 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 ada makna tersendiri Iya. juga ya. eh, Dan ini dalam perayaan Imlek di Sulawesi Tenggara sendiri, apakah setiap masyarakat ataupun setiap yang merayakan Tahun Baru Imlek sendiri itu menyajikan menu-menu khas tadi? Ya Atau betul. hanya tertentu-tertentu? Dalam keluarga minimal pasti ada Hmm. menu Imlek. Ya, dalam keluarga pasti ada menu Imlek. Minimal itu tadi satu macam mie-nya ada. Dalam mie itu nanti biasa ada telur juga dikasih. Telur ini kan simbolnya maknanya ada lagi. Telur ini melambangkan bahwa di situ ada pertumbuhan. Oh, ada Ada pertumbuhan ya ada dalam bisa sebuah berkembang. oke. Kalau jadi apalagi kita pebisnis kan, Dalam kehidupan ya. dalam kehidupan itu kita bisa lebih maju ke depannya, Oke. gitu. Iya. Ini sebenarnya hampir mirip juga dengan perayaan Maulid saya rasa. Ya, Betul karena Maulid. kan Ya, Maulid ada Maulid. telur juga, Ya, betul. bahkan diwarna-warni Warnai, juga. ya, betul. Ya, memang sangat unik ya, sangat beragam ya. Iya. Dan di perjalanan Imlek tahun 2576 ini, dari Pak Heri sendiri memaknainya seperti apa? Ini sudah mulai Ya. panjang kita menatap ke depan ya. Betul. Jadi kita khususnya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara di tahun ini perayaan Imlek juga disertai dengan kepemimpinan baru. Ya, Ya. habis tahun politik kemarin. Tahun selesai kita masuk tahun Imlek ya tentunya penuh juga dengan harapan-harapan ke depannya agar semoga kita semua warga bangsa ini bisa jauh lebih setingkat lebih baik di tahun sebelumnya, karena biar bagaimanapun warga dunia lain ini juga kan berkompetisi dengan kita. Ya. Jadi kita sebagai warga bangsa mau tidak mau juga harus bisa siap untuk bisa berkompetisi. Dalam hal ini warga Tionghoa ya sudah banyak berkiprah juga di Indonesia, ya sudah waktunya lah kita melepaskan sekat-sekat yang ada, karena ini tujuannya untuk kemajuan kita bersama. Iya. Contoh kita di PSMTI di Sulawesi Tenggara ini yang seperti tadi saya sampaikan, kita tidak memandang latar belakang lagi, di mana dia patut dan pantas, pasti di situ kita beri uluran kasih, gitu. Iya. Jadi memang tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Berbeda pilihan kemarin, oke, tidak masalah, tapi betul. Tahun ini kita harus bareng-bareng. Betul sekali, Dek, untuk menyukseskan 5 tahun mendatang lagi. Kita ya minimal di level Asia Tenggara kita bisa bisa melampaui Singapura kan sudah lumayan. Ya. Setidaknya sepak bola dulu ya. Betul, ini kan sepak bola kita sudah maju loh. Sudah maju di Asia Tenggara loh, luar biasa. Timnas Indonesia. Dan berbicara tentang Tahun Baru Imlek ini kan tadi di awal sempat saya notice juga bahwa ternyata ini ada ular unsur kayu betul. Yang maknanya juga tidak sembarangan ternyata. Betul, ini masuk dalam kategori shio ya. Shio. Jadi shio itu ada 12. Ya. Jadi 12 elemen shio ini tentunya masing-masing ada karakternya. Ya. Jadi kalau shio ular ini sebenarnya dia orang bilang lihai. Lihai itu dia masuk pintar, cerdas, bahkan juga agak-agak ini sedikit, agak-agak ular. Jadi ular itu biasanya dia tenang, tapi bisa mematuk. Diam-diam berbisa. Jadi karakter ular itu
kadang mempengaruhi satu siklus ini dalam Mhm. setahun ini begitu. Oke. Jadi lebih dominan. Nah, ini apa yang disebutkan di dalam apa namanya? eh, Feng Shui itu. Jadi Oh. ada istilah Feng Shui itu namanya pengaturan tentang Mmm. penyelarasan antara manusia dengan alam, manusia dengan makhluk-makhluk hidup di sekitarnya, bahkan manusia dengan Yang Maha Mmm. Kuasa. Jadi memang sio ular ini apa namanya? Itu tadi sifat-sifat karakter ular ini dia tenang tapi menghanyutkan. Iya iya iya. Jadi ya, tapi kalau kita berbicara di sisi positifnya, Mhm. ini sangat bagus bagi kita. Karena apa? Ya Indonesia sekarang ini ya kita tenang-tenang tapi ya bisa menjadi suatu lompatan besar Iya juga iya bagi iya iya. kita. Iya 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 Nah, iya. Dan kalau boleh tahu sendiri, apakah setiap pergantian tahun, pergantian sio juga, sio pastinya betul. juga, ini akan berpengaruh atau berdampak besar tidak terhadap orang-orang yang memiliki sio tersebut? Itu sesuai dengan apa namanya? Local wisdom Mmm, pada zaman-zaman lampau ya itu biasanya terpengaruh. terpengaruh ya? Terpengaruh ya. Cuma ini kan kembali ya relatif ya. Iya iya. Apalagi di zaman era digital sekarang kan semuanya berbicara menggunakan Iya. logika. Iya iya Ya. iya iya. Sedangkan ini kan kadang biasa di luar nalar yang Iya, ini gini. kan Iya. sebuah kepercayaan juga Sebuah pastinya. Sama kayak kepercayaan. weton dan lain Iya, sebagainya kan. betul. Iya. Jadi tergantunglah individu Mmm, masing-masing apakah mereka bisa yakini atau tidak ya. Cuma kadang juga tepat juga. Ya, kadang iya. tepat juga. Jadi kadang-kadang dikatakan ramalan-ramalan. Iya iya Ya, iya iya. walaupun bicara secara spiritual berbasis agama kan tidak Mhm. masalah ramalan ini kita tidak Iya yakini iya kan. iya 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 iya. Tapi bicara tradisi, local wisdom, Iya, kadang kan ya masih masih ada beberapa individu yang percaya. percaya. Siap. Kalau boleh tahu Pak Heri sionya apa? Kalau saya sio kerbau. Sio kerbau ya? Iya. Kalau tahun 95 tuh sionya apa ya? 95, 95. Oh, Dede sih 95 Iya, ya. saya 95. Sio apa ya? 95 kayaknya kalau nggak keliru sio macang. Saya nggak Wih, begitu. sio Ya. macan. Itu biasa ya, makanya tadi saya bilang biasa mempengaruhi karakter Oh masing-masing. ya Ya, ya ya. kan macang itu kan kira-kira ya. Iya iya. Nah, Ya 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 ya. Agak sangar ya. Gitu iya. Cuma Dan ya kembali lagi iya, individunya betul apakah betul. iya. Dan kalau boleh tahu Pak, ini sebuah tahun yang menurut saya juga sangat unik. Kita mendapat semua hal-hal baru, Iya, termasuk dengan kepemimpinan. Terlebih nanti di Februari mendatang ini, masih dalam nuansa Imlek juga nanti akan iya. ada pelantikan kepala daerah baru Oh ya, bagi yang betul. tidak bersengketa ya, karena yang Iya. masih bersengketa masih ditunda Jadi dulu dulu gitu. ya betul Ya, betul. jadi ini makin banyak hal-hal baru mungkin yang akan kita rasakan sebagai masyarakat pastinya. Iya, Kalau boleh tahu, ada tidak harapan tersendiri dari Pak Heri, termasuk juga mewakili PSMTI, di tahun baru Imlek ini? Karena bukan hanya tahun, sekarang sudah melewati tahun politik, kita menatap ke depan dengan langkah-langkah baru, penyusunan apapun, perencanaan baru, apa kira-kira harapan dan rencana teman-teman PSMTI nanti ke depannya? iya, kita sih dari kalangan eh apa kelompok etnis Tionghoa khususnya di Sulawesi Tenggara, ya sebagian besar boleh dikatakan para Hmm. pengusaha, Ya. pedagang, pebisnis ya sangat mengharapkan itu satu saja Hmm. sebenarnya. Namanya keamanan. Hmm. Ya, kalau aman itu ya semuanya pasti plong, ya Ya. lancar. Kalau aman dan tertib, terus apa namanya, suasana bisa kondusif. Ya. Ini kan pasti semuanya akan berjalan mulus ya, tidak Ya. ada kendala. Dan kita harapkan kepada para pemimpin baru ini baik mungkin dari wali kota Hmm. maupun gubernur ya ke depannya namanya diberi amanah oleh masyarakat rakyat, ya harusnya amanah yang diberikan ini bisa dijaga dengan baik Ya. ya. Namanya sebagai pemimpin yang dipilih rakyat ya harusnya prioritasnya juga kembali ke rakyat Ya. ya. Harapan kita sih tidak terlalu banyak,
yang tadi Harus saya banyak-banyak Pak Heri. sampaikan. Biar mereka Iya. mengemban tugas Iya. dengan maksimal Iya. kan? Ya. Dan nanti kalau kita biasa pebisnis itu Hmm. kita lihat dulu gebrakannya bagaimana. Ya. Kalau dari pimpinan nasional ini sudah sangat bagus Ya. kan. Ya penilaian masyarakat 80% itu sangat surveinya positif Hmm. ya. Kami harapkan juga pemimpin di daerah-daerah, khususnya kita di Sulawesi Tenggara maupun Kota Kendari, ya harusnya juga nanti pada saat mulai 100 hari menjabat sudah bisa kita Mulai lihat terlihat. progresnya bagaimana. Iya. Kalau tidak kan ya kita juga bisa berikan masukan. Ya, termasuk merangkul seluruh Itu masyarakatnya ya, betul. tanpa perbedaan. Betul, Ya. betul. Itu prioritas juga itu. Prioritas. Apalagi sudah disampaikan Pak Heri tadi, sekarang tidak ada sekat lagi antara Tidak- satu dengan yang tidak lainnya, ada semua lagi, harus berangkulan dan menatap dan berjalan ke depan pastinya. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Heri Tunru Ya, atas sama-sama, obrolan Dek. yang sangat hangat ini. Sama-sama, Selamat Dek. Hari Imlek juga sudah boleh ya kita ucapkan? Sudah boleh, Sudah ya. boleh. Gongsi Facai. Ya. Ya, cocok ya Gongsi Xinnian Facai. 快乐，身体健康，万事如意。Ya, Wah, 谢谢。 cie. Ya, saya nggak ngerti Pak, tapi saya tahu itu pasti doa harapan yang terbaik ya. Ya. Dan sekali lagi juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Imlek juga kepada para Tribuners, Gongsi Facai semuanya. Semoga di tahun baru Imlek ini kita menatap ke depan dengan hari-hari yang lebih cerah lagi, hari-hari yang lebih bahagia dan penuh dengan kesejahteraan juga kemakmuran. Dan sebelum menutup obrolan, saya juga ingin sama-sama mengajak Pak Heri untuk mengucapkan tagline dari Tribun News Oh, Ultra. ya. Harusnya sudah tahu kan karena sudah pernah diundang kan. Iya. Kalau saya bilang Tribun, kita bilang apa Pak? Mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, sudah bisa Pak? Ya. Sudah bisa ya? Ya. Nanti sering-sering diundang dihafalin Pak ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Tribuners. Pastikan untuk terus mengikuti deretan program menarik kami yang tayang di channel YouTube tribunnewsultra.com. Dan langsung saja saya di situ Triana pamit undur diri bersama dengan narasumber saya yang luar biasa. Ada siapa di sini? Pak Heri Tunru. Sampai jumpa di Tribun Corner selanjutnya. Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gongsi Facai. Download Tribun X sekarang.